Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa. Malaka telah lama dianggap sebagai wilayah strategis perdagangan internasional, terletak di jalur perdagangan maritim yang penting antara timur dan barat. Malaka telah menjadi pusat perdagangan yang vital selama berabad-abad. Tak heran jika Malaka beberapa kali alami perubahan kekuasaan dari kolonial Eropah. Pada tahun 1511, Portugis berhasil merebut kekuasaan Kekaisaran Melayu dan menguasai Malaka sebagai pusat penting dalam jaringan perdagangan mereka di Asia Tenggara. Setelah 130 tahun, pada tahun 1641, kekuasaan Portugis di Malaka mengalami kehancuran setelah kemunculan Belanda. Belanda berhasil invasi pasukan Portugis dan ambil alih kekuasaan. Namun pada abad 19, setelah pecahnya Perang Napoleon, kekuasaan Belanda di Malaka pun turut terdampak secara signifikan. Apa dampak Perang Napoleon terhadap kekuasaan Belanda di Malaka? Berikut kami ulas seputar kekuasaan Belanda di Malaka era Napoleon versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Pada tahun 1641, Belanda berhasil merebut kekuasaan Portugis di Malaka, terutama menaklukkan benteng Portugis yang telah melemah dengan bantuan sekutu dari Johor dan Aceh. Hal ini memungkinkan Belanda untuk mendominasi perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut selama beberapa dekade berikutnya. Selama masa kekuasaan Belanda di Malaka, beberapa kesan yang muncul antara lain mendominasi perdagangan, pembangunan infrastruktur, pengaruh budaya Belanda, pengaruh agama dan perlawanan lokal terhadap kekuasaan Belanda, baik dari masyarakat lokal maupun kerajaan-kerajaan tetangga yang seringkali berusaha untuk merebut kembali kendali atas Malaka. Namun pada era Perang Napoleon abad 19, kekuasaan Belanda di Malaka mengalami kehancuran setelah kedatangan Inggris. Ketika itu negara Belanda dikuasai Prancis. Sementara Inggris, yang merupakan musuh Prancis, mengambil kesempatan ini untuk merebut banyak wilayah jajahan Belanda, termasuk Malaka. Sudah tentu penaklukan Malaka oleh Inggris ini berkaitan dengan posisi strategis sebagai pusat perdagangan di Selat Malaka yang berada di jalur dagang antara Tiongkok dan India. Inggris ingin mengendalikan jalur perdagangan tersebut dan mempengaruhi peta politik. Akan tetapi, Inggris berhasil merebut Malaka dari Belanda bukan pelantara invasi langsung. Sebagai keberhasilan ini dibentuk dari kesepakatan yang dibuat selama Perang Napoleon. Memang ada istilah Perang Malaka tahun 1795, namun itu dimungkinkan dapat merujuk pada serangkaian peristiwa yang terjadi pada waktu yang sama, termasuk invasi Prancis ke negara Belanda yang akhirnya membawa konsekuensi terhadap kekuasaan Belanda di wilayah jajahannya, termasuk Malaka. Dalam konteks ini, peristiwa tersebut tidak mencakup invasi langsung ke Malaka, tetapi lebih merupakan dampak dari peristiwa yang terjadi di Eropa pada masa itu, khususnya dalam konteks Perang Napoleon. Sementara Inggris, sebagai musuh tradisional Prancis, memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut beberapa wilayah jajahan Belanda, termasuk Malaka, tanpa pertempuran yang signifikan. Meskipun tidak ada informasi yang spesifik mengenai penyerangan di Malaka dalam konteks perselisihan antara Inggris dan Belanda, perjanjian konvensi antara kedua negara pada tahun 1824 mengindikasikan adanya perselisihan dan pembagian kekuasaan di wilayah tersebut. Inggris berhasil membelah Melayu menjadi dua bagian melalui konvensi London di tahun tersebut yang mempengaruhi kontrol atas Malaka. Perjanjian terkait pembagian kekuasaan ini dilakukan melalui negosiasi diplomatik antara kedua negara hingga mencapai kesepakatan. Alhasil, Belanda mengakui kekuasaan Inggris di Malaya, yang sekarang Malaysia dan Singapura,
Sementara Inggris mengakui kekuasaan Belanda di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia. Namun pembagian kekuasaan ini memiliki dampak jangka panjang terhadap sejarah dan politik di wilayah tersebut, termasuk pengaruh kolonial. Dua kekuasaan kolonial yang berbeda ini, yaitu Inggris dan Belanda, berdampak pada pengaruh budaya, politik, dan ekonomi yang berbeda pula di kedua wilayah tersebut. Dalam dampak perkembangan politik, di bawah kekuasaan Inggris, wilayah Malaya yang sekarang Malaysia dan Singapura mengalami perkembangan politik yang berbeda dengan wilayah yang dikuasai oleh Belanda di Indonesia. Sedangkan dampak perkembangan ekonomi, Inggris dan Belanda mengelola wilayah mereka masing-masing dengan kebijakan ekonomi yang berbeda yang mempengaruhi sektor perdagangan dan industri di wilayah tersebut. Yang tak kalah menarik dari dampak pembagian wilayah ini adalah identitas Melayu. Pembagian Melayu juga mempengaruhi identitas Melayu sebagai satu kesatuan budaya. Meskipun Melayu tetap menjadi kelompok etnis yang signifikan di kedua wilayah, pengaruh kolonial yang berbeda dapat memunculkan perbedaan dalam bahasa, budaya, dan identitas Melayu di Malaysia dan Indonesia. Dampak-dampak pembagian wilayah ini masih dapat dirasakan hingga saat ini, baik dalam konteks politik, budaya, maupun ekonomi di wilayah tersebut. Namun perlu dicatat bahwa pada tahun 1814, setelah berakhirnya Perang Napoleon, Belanda menguasai kembali Malaka setelah adanya Konvensi London pada Agustus 1814. Konvensi ini menyatakan bahwa Inggris sepakat untuk mengembalikan Malaka kepada Belanda. Penyerahan kekuasaan tersebut baru terrealisasi 2 tahun kemudian, tepatnya pada Agustus 1816 di Batavia. Demikian seputar kekuasaan Belanda di Malaka era Napoleon versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar dampak Perang Napoleon terhadap kekuasaan Belanda di Malaka, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.